Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Bentrok antar warga di Kabupaten Duga, 3 orang tewas. Polisi evakuasi tulang manusia dari hutan Merauke. Minyak tanah di Merauke langka, warga harus antre berjam-jam. Bagi sebagian ibu rumah tangga di Merauke, antre minyak tanah bukan pekerjaan yang asing lagi. Selama stok minyak tanah masih sedikit di Merauke, mereka sudah terbiasa antre berjam-jam untuk membelinya. Lebih dari 2 jam, para ibu rumah tangga ini antre untuk membeli minyak tanah di salah satu agen di Kelurahan Mandala. Dan pemandangan seperti ini terlihat juga di sejumlah tempat di Merauke. Mereka sudah datang ke lokasi pukul 6 pagi untuk mendapatkan minyak tanah yang dijatah hanya 5 hingga 10 liter untuk setiap warga. Yang menyedihkan, tidak semua ibu rumah tangga ini mendapatkan minyak tanah kendati sudah antre berjam-jam. Karena agen mengutamakan warga yang berdomisili di sekitar agen. Jadi mereka yang datang dari jauh hanya tinggal sisa. Sudah berapa jam Bu, Ibu antri dapat minyak tanah nih Bu? 2 jam. 2 jam, sampai sekarang belum dapat Bu ya? Baru 1 jerigen. Oh, baru 1 jerigen ya. Oh, dijatuh berapa liter Bu? 10? Tidak tentu. Tidak tentu ya. Orang luar tempat. Oh. Cari minyak tanahnya di kemana aja Bu? Sulit ya? Di sini saja. Di sini aja? Sama di Aneka. Aneka ya? Sulit Bu ya dapatnya ya? Susah. Susah ya? Biasanya antrinya berapa jam Ibu? Tadi dari jam 8. Sampai sekarang ini baru dapat ya? Bagi sebagian orang membeli minyak tanah di Merauke adalah perjuangan berat. Ironisnya, kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun dan seolah menjadi hal yang biasa. Namun sesungguhnya tidak harus terjadi seperti ini. Jika pemerintah mau menyediakan gas LPG bersubsidi yang saat ini sudah dinikmati sebagian besar rakyat Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga minyak goreng jenis minyak kita kembali naik. Bahkan pedagang di Pasar Wamanggu tidak banyak yang menjual minyak kita, khususnya yang kemasan botol 1 liter. Saat ini harga minyak kita Rp20.000 per liter. Harga ini melebihi harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter atau ada selisih Rp6.000 untuk kemasan botol 1 liter. Menurut pedagang, harga minyak kita sudah mulai naik sejak seminggu lalu. Dan pedagang sulit mendapatkan minyak kita dari agen. Dari agen? Iya. Ada yang 205. Ada yang Berarti per liternya berapa itu? 205 bagi 12. 20-an enggak? Ecer kan 20. Ecer 20 ya? Ecer yang botol 20, yang refill 18. 18. Itu sejak kapan itu dari 20 itu? Sudah lama. Sudah lama ya? Tapi stok modalnya sudah 17.000. 17.000 ya, dari 14.000 itu ya. Tapi stoknya banyak Bu? Stok Sering kosong. sering kosong juga ya? Karena peminatnya banyak. Ya gitu. Oh, liternya 20? Kita ecer 20. Tapi stoknya banyak? Kurang? Enggak ada. Sejak kapan ya itu? Ada 1 minggu. 1 minggu sudah naik ya? Tapi warga yang belanja tidak ngeluh? Segitu harganya. Segitu. Kira-kira bakal naik lagi, enggak? Enggak tahu. Walaupun harganya kini naik, warga tetap membeli minyak kita karena kebutuhan dan sejauh ini masyarakat belum mengeluh tentang kenaikan harga. Saat ini di pasaran hanya dijual minyak kita untuk kemasan 5 liter dalam jerigen, namun itu pun stoknya terbatas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perum, Bulog Papua dan Papua Barat kembali menyerap beras petani Merauke sebanyak 4.800 ton atau 51% dari target penyerapan tahun 2024. Beras tersebut akan dipergunakan untuk Public Service Obligation atau PSO
karena selama 2 tahun terakhir Bulog tidak menyerap beras dari petani akibat gagal panen. Bulog memberi beras dari petani lokal seharga Rp11.000 per kilogram dan sudah diterima di gudang Bulog. Bulog sejauh ini siap membeli dan menampung beras petani di Merauke yang nantinya akan disalurkan kembali ke golongan anggaran seperti ASN dan TNI Polri. Target kita ada 9.000 ton sampai dengan nanti akhir tahun. Namun sampai dengan hari ini kita sudah melakukan penyerapan kurang lebih sekitar 4.800. Ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 50%, sudah 50-an 1% ya. Nah ini mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai target. Syukur-syukur lebih daripada target. Nah ini kebutuhan itu untuk Merauke sendiri. Ini kalau dilihat dari penyerapan itu masih kurang jauh. Namun kita juga support dari beras Mopnas, yaitu pemenuhan stok yaitu dari Sulawesi dan dari Jawa Timur. Terkait dengan penyaluran kita peruntukkan yaitu disalurkan untuk golongan anggaran, untuk bantuan pangan dan untuk SPHP yang untuk stabilisasi harga di pasar. Nah, sedangkan kami juga di wilayah kerja Papua juga ada RPK, yaitu rumah pangan kita. Nah, sedangkan rumah pangan kita ini untuk di seluruh Kanwil Papua, wilayah kerja Kanwil Papua ada kurang lebih sekitar 1.300 RPK. Nah, ini penyebaran ini digunakan yaitu untuk menstabilkan harga tujuannya. Kabupaten Merauke, Papua Selatan merupakan lumbung pangan karena memiliki lahan pertanian padi terluas di tanah Papua. Dengan potensi ini, Bulog Papua dan Papua Barat bisa mencapai target penyerapan beras dari petani. Menurut data Perum Bulog tahun 2023, Bulog hanya bisa menyerap 1.500 ton beras dari target 6.000 ton, sehingga untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Papua dan Papua Barat, terpaksa harus didatangkan beras dari luar. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.